نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Rofi'i Bonawi, SPDI MAG, selaku Sekretaris dan Direktur Wilayah Lazisnu Jawa Timur, yang mewakili Ketua PW Lazisnu Jawa Timur, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili dari PC Lazisnu Kabupaten Lumajang, yang sudah hadir dan bergabung di Zoom pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Sulastri, selaku Ketua Obzisnuker Lazisnu MWCNU Kelakah Kabupaten Lumajang beserta seluruh jajaran. Matur nuwun atas rawuhipun untuk malam hari ini. Dan yang terhormat Ibu Lili Eka Purwanti, SPT, selaku Ketua Obzisnuker Lazisnu PRNU Yosowilangun Kabupaten Lumajang beserta seluruh jajaran. Saya ucapkan selamat datang dalam tempat berbagi inspirasi dan sinau bareng. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul bersama walaupun dalam virtual, tapi tidak mengurangi silaturahim antar sesama sahabat filantropi. Seperti kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Mungkin beberapa dari teman-teman Lazisnu Kabupaten Lumajang sudah mengenal saya, tapi saya belum mengenal nih Bapak Ibu yang dari Ranting dan MBCNU di Kabupaten Lumajang. Perkenalkan, nama saya Safika Rosidatul Arifah, atau bisa dipanggil Mbak Safika biasanya. Di sini saya juga sebagai pengurus di Lazisnu Jawa Timur, namun pada malam hari ini saya akan menjadi host atau moderator untuk memimpin acara share kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa pembuka Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Mungkin doa bisa dilanjutkan sendiri-sendiri di lain waktu atau di lain kesempatan. Baik, untuk memulai semangat pada sesi sharing kali ini, mari kita dengarkan bersama sambutan atau keynote speaker yang akan disampaikan oleh Sekretaris Lazisnu Jawa Timur atau sekaligus Direktur Wilayah kita, yakni Bapak Rofi'i Bonawi atau Gus Sekjen. Kepada Pak Rofi'i Bonawi, waktu dan layar saya persilakan. Monggo Pak Sekjen. Baik, terima kasih Mbak Safika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, pengurus Lazisnu Muharrik ya, eh, Muharrik Filantropi se-Jawa Timur yang hadir pada Zoom malam hari ini. Wabil khusus Ketua Lazisnu Kabupaten Lumajang. Saya lihat tadi ada Kepala Cabang Lazisnu Kabupaten Lumajang, Mas Sufyan. Yang kami hormati kedua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Ibu Sulastri, Ketua NUKER Lazisnu MWCNU Klaka. Kayaknya ini bertemu lagi pasca saya kemarin dari Lumajang. Yang saya hormati Ibu Lili Kapurwanti, SPT, Ketua Lazisnu, Ketua NUKER Lazisnu Yoso Wilangun, Ketua Lazisnu Ranting Yoso Wilangun. Alhamdulillah pada program Lazisnu Bersinar, program ini diinisiasi langsung oleh Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur, Gus Afif Amrullah, yang mencoba untuk memberikan semangat kita dalam berkhidmat li jam'iyatina Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama tahusu
ijtimaiyah Nahdlatul Ulama. Takhossul ijtimaiyah Nahdlatul Ulama, yaitu khususnya di bidang sosial kemasyarakatan. Lah, maka dengan adanya program ini, kami berharap kepada Lazisnu di tingkat bawah, baik di MWC maupun ranting, dengan program berbagi inspirasi dan sinau filantropi bareng ranting. Ini tidak hanya sekedar tanda kutip omon-omon ya, tapi kita ingin melihat langsung real yang sudah terjadi, baik itu program kerjanya, kemudian fundraisingnya, pengelolaan keuangannya, kemudian pengelolaan administrasinya, pengelolaan organisasinya, ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi tidak ada ketimpangan dalam pengelolaan Lazisnu di tingkat baik itu di cabang A, cabang B, cabang C, baik di tingkat MWC, baik di tingkat ranting. Tidak ada ketimpangan. Maka yang perlu kita lakukan adalah mari bersama-sama kita sinau bareng. Kita mengambil inspirasi bareng. Apa yang dilakukan di MWC NU Klak, di Lazisnu MWC Klaka, dan apa yang dilakukan di Lazisnu Ranting Yosowilangun, ini nanti akan menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya di daerah Lumajang yang karena memang teritorinya di Lumajang. Tapi mungkin kita akan bisa menerapkan di Lazisnu lainnya. Misalnya di Lazisnu Jombang, di Lazisnu Kediri, di Lazisnu Mojokerto, di Lazisnu Surabaya, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya Lazisnu ini merata. Merata, programnya sama, fundraisingnya sama, cara bekerjanya sama, organisasinya sama. Nah, maka mari kita semua melihat bagaimana berbagi inspirasi ini perlu kita lakukan. Nah, selain itu, Lazisnu wilayah Jawa Timur mencoba untuk mendengar, nanti Mbak Safika akan mencatat kira-kira apa saja yang akan menjadi referensi, akan menjadi titik awal bagi Lazisnu Jawa Timur untuk menyiapkan regulasinya, menyiapkan aturan-aturan mainnya, ya, supaya ini semuanya seragam se-Jawa Timur. Jadi perlu adanya satu program yang menjadi keunggulan di masing-masing Lazisnu di kabupaten kota. Di PCNU itu ada satu program yang unggulan. Lah, menurut peraturan Kementerian Agama tahun 2025, saya lupa nomornya, tentang pengelolaan dana zakat untuk produktivitas ini, bagaimana kita mengangkat. Nah, ini PR kita bersama. Jadi jangan biarkan mereka itu uh, bermanja-manja, atau kita manja dengan program-program program-program santunan, apa namanya, ya Allah, santunan, apa namanya, sembako misalkan. Nah, kita tidak ada lagi seperti itu. Jadi kita harus punya satu program keunggulan. Nah, tidak hanya itu, bagaimana cara mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan setiap ranting. Karena bagaimanapun ranting ini adalah ujung tombak dan ujung tombok dari kegiatan Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu semuanya bernuansa, bermuara pada satu titik yang paling rendah, yang paling bawah, ya, yaitu adalah ranting. Nah, satu ranting dengan ranting yang lain tentu memiliki karakter yang berbeda. Tapi dengan karakter yang berbeda itu, mari kita jangan mencari perbedaan, tapi kita mencari kesamaan. Oh, ranting Osowilangon dengan ranting A, dengan ranting B, ini apa perbedaannya, tantangannya? Pasti akan ada tantangan yang berbeda. Tidak kemudian tantangan itu menjadikan penghambat bagi kita untuk melakukan
gerakan fundraising yang menjadi tujuan utama dari Nahdlatul Ulama. Tujuan Nahdlatul Ulama ini tidak hanya pada gerakan diniyah keagamaan saja, tapi tujuan Nahdlatul Ulama adalah ijtimaiyah, yaitu sosial kemasyarakatan. Lazisnu harus hadir pada itu. Nah, di dalam forum ini kami menginformasikan, insya Allah rencananya Lazisnu Jawa Timur akan menjadi tuan rumah dari rapat koordinasi nasional atau rakernas, rapat kerja nasional. Insya Allah akan diadakan di tanggal di bulan Januari tahun 2026. Lah, kemarin kami dikontak tadi siang kami dikontak untuk menyiapkan segala sesuatunya, khususnya kepada Lazisnu di tingkat cabang, MWC, dan ranting yang memiliki produk-produk keunggulan dari binaan-binaan UMKM, ini nanti bisa dipamerkan di forum Rakernas. Lah, Lazisnu Jawa Timur jangan sampai tidak mengambil kesempatan ini. Mari kita bersama-sama mengambil kesempatan ini supaya ini bisa menjadi satu gerakan bahwa Lazisnu Jawa Timur, Lazisnu PCNU, Lazisnu MWC, dan ranting semuanya hidup. Nah, maka bersinar ini tujuannya adalah berbagi inspirasi dan tentu sinau bareng untuk gerakan filantropi di Nahdlatul Ulama khususnya di daerah Jawa Timur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sulastri, Bu Lili Eka Purwanti yang luar biasa dalam berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ini ibu-ibu yang luar biasa. Nah, kemarin saya mengatakan di Lumajang itu bahwa ujung tombak dari keuangan keluarga itu adalah perempuan. Nah, Mbak Safika ini sudah menjadi ujung tombak keluarga karena sudah menikah, ya kan? Kita doakan mudah-mudahan Mbak Safika terus diberikan kesehatan, kemudian janin yang berada di rahimnya terus diberikan kesehatan, dan Amin, amin. dalam kondisi lahir dalam kondisi yang luar biasa disambut oleh kedua orang tuanya dan tentu menjadi anak waladun solih solihah. Amin. Amin. Kalau kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama, insya Allah kita akan ada jalan, ya bukan hanya jalan-jalan ya, tapi jalan keluarnya lah ya. Nah, maka sekali lagi saya ucapkan pada kedua perempuan, ketiga ya, tiga perempuan ini kalau dilihat di flyernya saya paling ganteng itu ya. Dilihat dari flyernya saya paling ganteng karena ada tiga perempuan yang mendampingi saya di flyer itu. Nah, tentu perempuan itu adalah semuanya ada di perempuan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Mbak Sulastri dan Bu Lili. Nah, kenapa saya panggil Mbak Sulastri? Karena kalau dari fotonya sih masih muda, ya, meskipun tuaan beliau. Ya. Kemudian Bu Lili Eka Supurwanti, nah, beliau luar biasa, ya, dari Yosowilangon. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita diskusi. Kalau emang ada perlu nanti setelah sesi penyampaian kita akan diskusi panjang lebar dengan tentu dengan Laisnu yang menjadi narasumber pada malam hari ini. Saya kembalikan pada Mbak Safika, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan suntik sih ya untuk kita. Baik, nah sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu bisa on cam terlebih dahulu. Kita pancing semangat kita pada malam hari ini. Walaupun malam, tapi kita semangat nggak boleh berkurang. Harus tetap seperti semangat pagi. Monggo Bapak Ibu, kita abadikan momen bersama Gus Sekjen. Kita, nah, nah, kalau gini kan jadi terlihat semua nih wajah-wajahnya para muharib filantropi seluruh Jawa Timur ya. Ada dari Mojokerto, ada dari Blitar, Masya Allah, banyak sekali ya. Oke, ini banyak yang menyalakan, dan Mbak Imam bisa minta button. Oke, saya mulai hitung ya. Mungkin bisa gaya formal terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin bisa sama-sama kita tangan L gini ya, Lazisnu ya.
Oke, Mbak Imam minta tolong ya. Satu, dua, tiga. Oke, matur nuwun sangat. Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera. Semoga semangatnya tetap terjaga sampai nanti di akhir sesi. Baik. Gitu nggih. Oke untuk Siap. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja kita mendengar sharing dari Sri Kandi ya, dua Sri Kandi. Benar kata Pak Sek tadi, kita kali ini tidak bersama bapak-bapak lagi. Kita kali ini bersama dua ibu-ibu atau Sri Kandi ya, ibu-ibu atau Sri Kandi dari Lazisno. Nah, ini untuk yang pertama ini adalah sesi dengan saya manggilnya Ibu atau Mbak ini ya? Saya panggil Ibu aja ya. Nanti boleh misalnya Bu Sulastri mau panggil saya Mbak, Mbak apa-apa. Bu Sulastri dari Ketua Ubzisnu Lazisnu MBC Kelakah Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum Bu Sulastri. Salah. Iya, salam kenal nggih. Nah, tadi saya Oke, sempat ini browsing sedikit ya. Kan tadi kan biar kenal lebih jauh tentang MBCNU Kelakah. Jadi saya sempat riset bahwa MBCNU Kelakah itu memiliki 12 desa atau 12 ranting. Leres nggih? disanggih. Oh, Leres nggih, Mbak. Itu mungkin secuplik ya tentang MBCNU Kelakah bagi mungkin dari teman-teman di luar Lumajang. Jadi MBCNU Kelakah adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang yang memiliki 12 desa. Nah, di dalamnya Lazisnunya bergerakannya seperti apa? Menarik banget untuk kita ulas bersama. Untuk waktu dan layar pada Bu Slasri, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada di Waalaikumsalam warahmatullahi Safika. wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya di Safika. Salam hormat dari Optisnu MBC Lepaka, Dumateng Mas Rofi selaku Direktur PW Ula Wisnu Jawa Timur, dan juga salam silaturahmi saya bersama sahabat-sahabat ini dari Upsisnu MBC Lepaka untuk semua saudara seperjuangan Muharrik Tajisnu se-Jawa Timur. Sebelum Ya, Mbak Sulastri, ya, pripun? maaf ya, Nggih, agak gangguan. mboten Ini kamu napa. tinggi. Ini lagi di kantor Sebelum ke BPNU. Oh, Boten, oh dereng mboten. Bu. Boten nggak ada kantor, mohon doanya. Semoga kedepannya Oke. punya kantor. Amin, amin. Mantun, Oke. mantun iki, insya Allah. Oke. Sebelum kami berbagi dan sharing, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sulastri dan asal saya Kelakah sesuai dengan Opsis MWCU Kelakah. Dan di sini kami ingin berbagi sharing dengan panjenengan sedoyo, mugi manfaat, dan dalam berbagi ini nanti saya juga ingin belajar dengan panjenengan sedoyo, dan semoga yang ada di Optis MWCU Kelakah barokahnya dari silaturahmi ini kelak akan semakin sukses dan semakin ada untuk masyarakat. Next. Next. Seperti tadi yang Mbak Vika sampaikan, tidak kenal maka tidak sayang. Di sini nama saya Plastri, ini sudah tertera alamat saya. Apabila mau ke Lumajang, monggo di sini saya punya tempat wisata segitiga Ranu di Kelakah. Di sini ada daftar riwayat hidup saya yang mana saya saat ini dan sudah 3 periode saya berada di sekretaris gaji Muslimat NU Kelakah, dan juga saya pernah ada di bidang hukum fatayat, saya pernah ada di Ketua Ranting Faleh dan Muslimat juga di Ranting di desa saya sendiri, dan juga saat ini saya juga sebagai bendahara PC Muslimat NU Kabupaten Lumajang, dan juga sekarang ditambah riwayat
hidup saya dengan mengabdi di Updisnu MIC Kelaka. Dan pekerjaan saya mengajar dalam kurung 5 tahun ini. Mohon doanya pada panjenengan semua. Barokahnya pengabdian di NU, insya Allah. Ini semua dari barokahnya pengabdian di NU. Next. Nah, di sini awal kami membentuk Updisnu MIC Kelaka, saya membagikan pamflet seperti ini. Waktu itu tahun 2023 yang mana di masa-masa itu musim caleg. Dan di sini saya buat flyer, yakni saya bukan caleg, saya hanya mau mengajak infak untuk program Lajisnu Berkah, Lajisnu Opsisnu MBC Kelaka. Yaitu ada 1 Bitcoin, 2 santunan anak yatim, 2 bakti sosial, 3 bakti sosial, 4 ada sunat masal, 5 ada bantuan pendidikan. Di sini awal mula Opsisnu MBC Kelaka yang langsung dikomando oleh para Srikandi. Dan di sini alhamdulillah semua sahabat-sahabat saya ini hampir 100% adalah dari semua perempuan. Dan terbentuknya kami pada tanggal 14 September di tahun 2023. Dan di sini sahabat kami ini semua adalah pengurus ranting. Jadi per desa itu ada hanya 1 ranting. Per desa 1 orang. Jadi 12 desa itu jadi 12, ada 12 orang. Semua perempuan. Untuk sekretaris baru laki-laki. Nah, di sini kami tidak punya ranting, ini hanya pengurus PAC semua, tetapi yang di ranting itulah beliau lah yang bagian yang menyebarkan kaleng dan yang menjemput ya beliau. Dan ini alhamdulillah kaleng kami sampai saat ini dalam kurun waktu hampir 3 tahun masih sekitar 200 kaleng yang sudah tersebar. Nah, ini tagline kami, Lajisnu Kelaka, yakni dari masyarakat untuk masyarakat. Kenapa kami pakai ini? Karena memang hasil dana semua ini dari masyarakat dan kami kembalikan ke masyarakat. Alhamdulillah dari hasil kokoin kami ada program unggulan Uptis MBC Kelaka, yakni dalam 1 tahun itu ada 2 program unggulan. Program unggulan yang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kami mengadakan bantuan 200 paket baju lebaran untuk anak-anak kesayangan Rasulullah. Di sini kami tidak pernah menyebut beliau itu anak yatim, tetapi menyebut beliau itu dengan sebutan kesayangan Rasulullah SAW. Di sini pamflet kami berawal dengan 200 paket baju lebaran, tapi alhamdulillah pas pelaksanaan bisa tembus 300 anak. Dan per anak itu untuk beli bajunya itu 150.000. Dan dari 300 anak mencapai 45 juta ya, 45. 45 juta. Nah, dari hasil tersebut bisa mencapai besar 45 juta ini, kami selain dari Kikoin itu juga menyebarkan surat cinta kepada seluruh masyarakat se-Kecamatan Kelakah. Surat cinta itu ada permohonan bantuan, permohonan kehadiran, itu kita sebarkan Hamin 10 dari pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu setiap tanggal 17 Ramadan untuk bulan Ramadannya. Jadi sekalian menyambut nuzul Quran seperti itu. Dan di sini alhamdulillah antusias masyarakat sangat-sangat senang dengan kegiatan ini. Nah, untuk Muharramnya kami bekerja sama dengan
Ma'arif NU Darul Ulum Lampung Pakis. Di sini kami langsung kasih tunai untuk anak-anaknya. Tidak beli baju kayak bulan Muharram, bulan Ramadan itu. Kalau beli baju itu ke toko-toko di Kecamatan Kelaka ini. Jadi toko-toko yang ada di Kecamatan Kelaka itu kita bagikan anak 300 itu kita bagikan, ada yang dapat 7, 10, dan itu senang. Dan di situ kita siarkan juga kaleng tersebut. Nah, kalau untuk Muharram, karena kami kerjasama dengan Ma'arif NU Darul Ulum Lampung Pakis, di sini langsung bisa kita kasih tunai per anak itu mencapai 300.000 lebih, bahkan karena ada dari donatur yang memberikan langsung. Dan untuk tahun kemarin itu safari Muharram, yaitu dibagi 6 titik. Untuk tahun ini dijadikan satu, seperti itu pelaksanaannya untuk bulan Muharram. Dan dari 300 anak itu kita bisa mencapai 90 juta. Untuk mencapai ini, kami tetap seperti di bulan Muharram, bulan Ramadan, yakni penyebaran surat cinta. Kita menggunakan bahasa surat cinta. Di status itu juga ditunggu guys surat cinta kami. Seperti itu. Next. Nah, selain program unggulan setiap tahun yang ada 2 kali di bulan Muharram dan Ramadan, kami juga ada kegiatan rutin setiap Jumat Legi. Nah, kegiatan kami itu dari penjemputan kaleng dari sahabat-sahabat di Peranting itu, menjemputnya setiap menjelang Jumat Legi. Hamin 3. Hamin 3 itu kami sudah mulai share di grup waktunya penjemputan seperti itu. Dan di situ antusias masyarakat senang karena kami langsung pelaksanaan di setiap Jumat Legi itu langsung mengadakan kegiatan santunan. Kegiatan santunan rutin setiap bulan itu kami laksanakan di desa, di balai desa. Balai desa di 12 desa ini. Alhamdulillah sekarang masih sampai ke 10 desa. Dan di kegiatan ini kami Uptisnu MBJ Kelaka kolaborasi dengan Muslimat Ranting dan Fadaik Ranting dan Banum NU di Ranting tersebut, dengan juga pemerintahan desa Bapak Kades. Jadi 2 minggu sebelum pelaksanaan kami silaturahmi dulu kepada Bapak Kades setempat. Nah, di situ Bapak Kades juga kita minta support, dan di situ juga beliau hadir di setiap pertemuan di Jumat Legi itu. Kebanyakan Bapak Kadesnya itu rawuh sedoyo bersama ibu dan juga muslimat, fatayat itu hadir semua, dan di situ support beliau itu sangat besar. Dan di situ juga di Jumat Legi itu juga kami mengumpulkan kaleng itu, jadi fundraising itu dikumpulkan pas Jumat Legi sekaligus kegiatan dengan santunan itu. Jadi hasil dari Gcoin itu kita hanya mengambil sejumlah anak di desa tersebut. Kalau kemarin ini, Jumat Legi kemarin ini ada 27 anak, dan sebelumnya itu ada 20, 15, seperti itu. Jadi kami Upsisnu MBJ Kelaka hanya mengeluarkan dana 100.000 per anak, tetapi sembako itu dari Muslimat dan Fatayat setempat, dari Ranting, juga dari Banom NU yang lain. Dan di sini kegiatan kami juga bersama MBJ NU kami dan Rois Suryah, beliau yang memimpin istighosah, yang memberi tausiah, dan itu setiap bulan kami rutin. Dan di sini juga kami syiar terkait Lajisnu. Jadi Lajisnu itu tidak hanya untuk santunan, tapi ada program yang lain, ada giat sosial yang lain. Dan di sini kita sampaikan ke masyarakat, dan di sini juga kita membawa kaleng kosong. Di situ artinya Bapak Kades itu berkenang, perangkat desa juga berkenang, ada jamaah-jamaah yang berkenang. Nah, dari situ kita siarnya lebih banyak untuk langsung turun ke masyarakat. Nah, NU Care Sehat. Nah, di sini mulai ke program kami NU Care Sehat. NU Care Sehat kami mulai dulu dengan donor darah. Kita kerjasama dengan Bapak Camat. Alhamdulillah awal kami merintis itu yakni dengan program donor darah
ya kami pengurus, diawali dari semua pengurus, ya ada yang sukses, ada yang enggak, dan di sini tidak sebegitu banyak menghabiskan biaya, karena hanya butuh snack untuk yang donor gitu. Dan dari pihak PMI itu juga sudah dikasih seperti susu gitu, jadi kita tidak banyak mengeluarkan biaya. Tetapi kegiatan ini 3 bulan sekali, jadi kami rutin alhamdulillah 3 bulan sekali bersama Bapak Camat dan PMI Kabupaten Lumajang. Dan juga di Edukar Sehat, yakni ada kita masalah ini kami kerjasama dengan BMTNU Kelakah. Nah, di sini sunat masal kemarin ada anak sebanyak 50 anak. Di sini selain dana juga ada bingkisan, ada sarung gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang kita tidak menunggu kita masa-masa ada PHBI atau PHBI, tidak menunggu itu kita misalkan ada anak yang mau kita, jadi kita welcome kapan saja, cuma tidak langsung hari ini minta dan langsung kita tidak, kita musyawarahkan dulu, misalkan beliau daftar hari ini ya bisa 1 bulan baru pelaksanaan. Itu kadang kita menunggu berapa anak dulu atau 2 anak, 3 anak seperti itu. Dan di sini kemarin dengan kita masal itu 50 anak itu kita mengeluarkan sebanyak 17 juta. Dari mana kami ini kolaborasi dengan BMTNU dan juga dari sisa dari Jumat Legi itu. Jumat Legi itu kan misalkan ya kayak bulan kemarin ini kami dapat 8 juta 1 bulan. Itu kita hanya mengambil sekitar 2 juta. 2.700.000 untuk langsung dibagikan ke anak-anak, dan sisanya itu kita kumpulkan untuk program-program berikutnya seperti itu. Eh, NUKR NUKR cerdas. Di sini NUKR cerdas. NUKR cerdas yakni kami mengadakan lomba dengan anak-anak kesayangan Rasulullah dan juga duafa, yaitu hafalan surah pendek, dan dari yang berprestasi kita kasih beasiswa sampai beliau lulus SD. Dan setelah itu beliau pindah ke pondok pesantren. Nah, beliau pindah ke pondok pesantren, kita lanjut untuk bantuan pendidikan. Kayak kemarin dalam rangka Hari Santri, kami turun ke pondok pesantren ke Kecamatan Kelakah. Karena ada 12 desa, tapi kemarin itu ada 13 titik yang kita silaturahmi, yakni untuk anak-anak yang duafa atau yang yatim. Di sini kita kasih 4 bulan sekali 200.000 untuk biaya beliau selama di pesantren. Dan bantuan ini tidak kami kasih ke anaknya, langsung kepada pengurus pondok atau ustadz-ustadzanya. Dan untuk bulan kemarin hari santri ini kami mengeluarkan dana sebanyak 2.600.000. Insya Allah 4 bulan lagi kami akan turun kembali. Mohon doanya. NUKR cerdas masih di NUKR cerdas, yakni pembagian kitab Rotubul Haddad kepada jamaah muslimat fatayat. Nah, di sini kita siarkan bahwa sodakoh dari hasil sodakoh subuh jenengan yang berupa koin, kadang-kadang 1.000, ada yang 500, ini tidak untuk yatim saja, tapi untuk beli kitab dan dibaca di setiap pengajian. Jadi meskipun donatur ada yang tidak mengikuti pengajian, insya Allah barokahnya juga sampai ke panjenengan. Itu siar kami di medsos seperti itu. Alhamdulillah antusias masyarakat sangat-sangat semakin semangat untuk terus memberikan yang lebih banyak di koin tersebut. Dan di sini juga ada NUK kami pernah uh, bukan pernah ya, sudah 2 kali mendapatkan proposal dari takmir musolah. Nah, di sini beliau mengajukan proposal sudah, alhamdulillah sudah dua kali. Ya, ini untuk pembelian akrilik nama musola Al-Raudhah ini kemarin dengan budget 2 juta. Dan di sini juga ada Lajisnu. Nah, beliau memasang logo Lajisnu di musola Al-Raudhah. Nah, barokahnya ada logo Lajisnu ini, banyak jamaah terus takmir masjid ini
Kemarin kami sempat silaturahmi juga, banyak katanya. Alhamdulillah, karena di sana itu kayaknya kalangan bukan NU, tapi barokahnya Lajis. Alhamdulillah, barokah logonya Lajis di musola tersebut. Alhamdulillah banyak katanya jamaah yang ke sana. Next. NU Hijau, NU Hijau, Wisnu MBJ Nusaka mengadakan workshop. Kita mengadakan workshop, menghadirkan para perwakilan dari semua badan dan lembaga, menghadirkan beliau juga narasumber. Kita laksanakan di Ranung Kelakah sekaligus, ya berasa healing gitu. Alhamdulillah banyak yang hadir dari lembaga, perwakilan dari lembaga itu banyak yang hadir karena ingin tahu ilmu dari pengelolaan bank sampah. Nah, setelah kegiatan bank sampah workshop tersebut, kami langsung tindak lanjut bulan berikutnya yakni mengadakan bank sampah. Bank sampah itu kita kasih di 3 titik. 3 titik itu ada 2 tempat, ada di masjid, ada di lembaga. Itu bak sampah itu sangat besar, harganya itu 6 berapa ya? Lupa saya. Untuk harganya saya lupa. Ini ada 6 bank sampah dan bank sampah itu setiap seminggu ada penjemputan botol, bank sampah khusus botol aqua kan. Itu seminggu itu kita bisa menjemput 3 kali. Nah, itu yang menjemput teman-teman Ansor. Nah, setelah dijemput, untuk sementara ini kita jual dulu. Dan hasil setiap 2 bulan itu mencapai 250.000 dari bank sampah tersebut. Dan kami ingin melanjutkan program ini, yakni mengumpulkan dulu dari hasil sampah tersebut untuk pembelian alat pencacah plastik. Nah, kalau sudah punya alat pencacah itu, katanya mahal, lebih mahal penjualan sampahnya. Jadi semoga saja terus berlanjut dan nanti kita juga akan membuat pupuk dari sampah tersebut, tapi masih mengumpulkan dana dulu. Dan juga ini dari NU Hijau ada pemasangan kaca cembung di 12 desa. Alhamdulillah masih memasang 1 titik per desa. Di sini sangat bermanfaat karena ini juga pokoknya sangat bermanfaat untuk masyarakat karena ini untuk apa ya, mencegah mencegah terjadinya kecelakaan di tikungan tajam terutama. Nah, di sini masyarakat meminta lagi. Ini kemarin kami laksanakan pada Harlah NU. Insya Allah di Harlah NU berikutnya kami akan memasang kembali karena banyaknya permintaan. Karena sangat bermanfaat bagi penyeberang jalan juga. Eh, di sini kami kerja apa tuh izinnya ya ke Kapolsek, ke Pak Camat, ke Kades seperti itu. Dan di sini habis jumlah kami, dana kami sebesar 8.040.000. Karena per kaca cembung itu 670.000. Kenapa nampak mahal satu kaca cembung? Ini ada tiang penyangga, harus butuh semen, butuh uh, pasir, yang semuanya pokoknya. Nah, di situ Alhamdulillah dari kaca cembung ini pemerintah desa juga sangat support dan berharap ada tambahan di tikungan-tikungan yang lain katanya. Nah, di sini juga dari uh, hasil yang kita kumpulkan dari setiap Jumat pagi itu, pemerintah desa itu sudah sangat bekerja sama dengan kami dari pengurus di ranting-ranting setempat. Apabila kayak ada kebakaran, itu sudah telepon dari pengurus di desa setempat. Misalkan tadi malam kebakaran, itu malam itu sudah telepon, jadi setelah subuh itu kita sudah langsung turun. Tolong Najisnu cepat turun, gitu, ini ada kebakaran. Seperti itu sudah pemerintahan desa di Kecamatan Kelakah. Dan kita sudah mulai uh, sangat dikenal sangat untuk Najisnu di Kelakah ini. Kemarin itu kita bantu karena 2 rumah yang kebakar, itu sebesar 1 juta. Itu kebutuhan mendesak. Dan untuk rehab rumahnya masih belum, insya Allah kami akan tidak lanjuti. Mohon doanya. Sudah selesai. Tidak harus jadi pejabat untuk bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih kepada semua saudara saya seperjuangan di Muharrik lagi. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf dari kami dan kami ingin terus belajar dengan dengan Sutoyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali ya Mbak Sulastri ya atas pemaparannya tadi dan penjelasan pengenalan mengenai lazisme MBCN Kelapa. Walaupun tadi saya mendengar pengurusnya nggak sebegitu banyak dan mayoritas perempuan ya, tapi program yang digalangkan oleh lazisme MBCN Kelapa alhamdulillahnya cukup banyak. Bahkan hampir di semua programnya kita NU Damai, ada santunan, tadi sudah disebutkan, NU Sehat juga ada hitan masal, NU Cerdas juga ada lomba hafalan dan beasiswa untuk para santri, dan NUK Hijau juga ada bank sampah serta kaca cembung tadi yang sudah disebutkan ya oleh Mbak Sulastri. Luar biasa mungkin kepada Bapak Ibu dari mungkin Aziznu yang lain, ranting yang lain, atau kecamatan yang lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Mbak Sulastri atau ingin memberi saran lagi atau apa, monggo silakan bisa raise hand atau angkat tangan atau bisa juga di kolom komentar nanti saya bantu bacakan seperti itu. Monggo nanti bagi ranting-ranting atau MWC yang aktif dan Nazisme Kabupaten aktif tadi kata Gus Sekjen ya akan ada hadiah dari Lazisme Jawa Timur. Tapi nanti di akhir ketika sudah ada beberapa sesi Lazisme bersinar. Monggo Bapak Ibu yang ingin ditanyakan bisa segera ditanyakan. Atau Gus Sekjen mau memulai pertanyaan terlebih dahulu atau saran terlebih dahulu, monggo. Oh ini ada. Ini ada pertanyaan, tapi ini mungkin lebih ke pribadinya Mbak Selasa. Nggak apa-apa, lebih perkenalan nggak apa-apa. Monggo, Pak Abdul Karim dari Kota Probolinggo. Nah, ini ingin kenal lebih dekat nih sama Mbak Selastri. Mbak Selastri tadi selain di Lazisnya juga sebagai pengurus Banum ya. Ini mungkin pendekatan antara emoji. Monggo, Mbak Selastri boleh dikenalkan lagi. Perkenalan lagi, nggih. Alhamdulillah nama saya Sulastri dari Kelakah, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang. Nggih, ampun. Saya Ketua Subdisnu MIC Kelakah. Salam kenal saudaraku yang di Probolinggo, Iya, saudara seperjuangan. begitu Pak Abdul Nggih. Karim. Mungkin dari Bapak Ibu lain ada yang ingin ditanyakan atau dikasih saran lagi atau Mbak tipsnya apa atau bagaimana itu bisa. Monggo. Itu dari PCNU Kabupaten Lumajang, Mas Sufyan. Saya Boleh, menambahin boleh, tadi, boleh, Mbak. monggo Mas Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan dari Lazisnu sebagai direktur ya, direktur sekaligus sekretaris. Mungkin jabatannya sama dengan Gus Rofiq jabatan saya, karena kemarin juga banyak yang nanya, kenapa kok rangkap jabatan saya ini gitu. Apa nggak ono wong neh gitu loh. Apa ada orang lagi gitu. Ya saya ittiba dengan PW saya itu. Di Kelaka itu yang menarik adalah kegiatan yatim yang mulai angkanya itu cuma santunan 15, terus naik 20, terus naik 100, sampai kemarin sampai 300 dan itu bisa istiqomah kegiatannya. Dan insya Allah itu terus menjadi andalan dari Lazis Nuklakah. Karena di Kelakah itu yang muncul awal itu branding bukan anak yatim tapi anak kesayangan Rasulullah begitu. Itu yang menarik dari Kelakah itu terus istiqomah. Sehingga masyarakat itu kalau bicara yatim sudah Kelakah begitu sudah. Baik akomodasi apa perlengkapan sekolah dan lain sebagainya, terutama di bulan Muharram itu sudah pasti itu sudah besar-besaran itu. Terus yang menarik juga penarikan Gkoin di Kelakah itu
Jadi ranting di Kelakah itu dibentuk sebagai koordinator, tidak dibentuk ketua sekretaris bendahara seperti itu, tapi dibuat koordinator dan melihat event lokal yang biasanya penarikan Gkoin itu di akhir bulan atau mungkin per bulan. Di Kelakah itu sama per bulan, cuma menunggu Jumat Legi, Jumat Manis. Kalau kalau Maduranya Jumat Manis, Jumat Legi. Jadi kalau belum Jumat Manis belum ada penarikan, karena kalau di desa-desa itu diyakini bahwa Jumat Manis itu sepertinya lebih baik dari Jumat yang lain begitu. Padahal sebenarnya ya sama aja. Itu yang menarik. Jadi penarikan Gcoin itu kalau nggak salah Kelakah itu sudah mencapai 7 juta per bulan hasil Gcoinnya. Jadi kita doakan semoga Kelakah terus istiqomah di dalam khidmat lil jamiyah Nahdlatul Ulama, khususnya di Lazisnu. Itu saja mungkin dari kami, Mbak. Kami terima kasih kepada Mbak Lastri yang berkenan untuk kami tunjuk sebagai narasumber, karena saya minta sebenarnya belakangan saja Lumajang karena enggak bagus-bagus banget begitu. Cuma karena di list nomor 2 ya mau tidak mau sami nawa atau ke PW sudah begitu kira-kira. Terima kasih, Baik. kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sufyan atas tambahan tadi ya untuk memperjelas apa aja yang ada di Radisme MBCN Kelakar. Nah, ini sudah ada banyak sekali nih Mbak Sulastri pertanyaan-pertanyaan ya yang muncul. Mungkin ini ada, mungkin saya batasi ya, tapi ini saya baca yang pertama. Ada dari Mas Ubaidillah, ada dari Mas Ubaidillah. Mbak Selastri, kalau boleh tahu, resep semangatnya apa nih untuk teman-teman Uzisno, MWCN KLK? Walaupun tadi kan sedikit ya, tapi bisa beragam sekali program yang dijalankan secara istiqomah. Nah, ini resep semangatnya apa? Kalau boleh tahu. Monggo Mbak Selastri ini terlebih dahulu bisa dijawab. Oke, alhamdulillah, terima kasih saudaraku yang bertanya. Untuk penyemangat, karena untuk penyemangat itu tim dari perempuan-perempuan ini yang sangat menyemangati gitu. Sekali gerak, beliau itu sudah oke, apalagi langsung terjun ke masyarakat gitu. Jadi sangat rasa sayangnya ke masyarakat itu semakin menggebu apabila ada ke program ya, program yang langsung disukai masyarakat, kita lebih semangat lagi gitu, menggalakkan menyebarkan kaleng dan menjemputnya seperti itu. Program sudah nyata, jadi masyarakat tambah semangat tinggi. Oke, baik. Terima kasih Mungkin aja Mbak. itu. Oke, terima kasih Mbak Lastri atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Mas Ubaidillah ya. Mungkin tadi diawali dengan semangatnya para Serikandi di perempuan ya yang membersamai Mbak Lastri ya tadi ya. Akhirnya bisa istiqomah. Ini tuh nah. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Lazisnu Kerejengan, Probolinggo. Mohon izin bertanya Mbak, bagaimana cara untuk lebih memperbanyak hasil koin dari masyarakat? Nah, mungkin dari MBC Nuklir ada tips untuk memperbanyak hasil koin bisa disampaikan kepada kami semua. Monggo. Oke, terima kasih. Untuk lebih banyaknya beliau lebih mengisi kaleng tersebut, ya kita harus sering share, sering-sering share di medsos kegiatan kita. Jadi semua sahabat itu kalau sudah waktu penjemputan, dari penjemputan itu sudah mulai di-share. Dan dari hasilnya juga di-share status. Dan juga persiapan kegiatan ini, persiapan kegiatan itu sering di-share. Dan di situ masyarakat semakin senang. Ada yang tanpa harus dengan koin, langsung TF saja ke rekening kita TF. Gitu. Seperti itu. Terus lebih ke seringnya kegiatan di desa tempat untuk pengurus saya ini di Peranting itu misalkan ada kegiatan pengajian, nah itu di situ kan juga ada harus di sini belum saya sampaikan ya tadi kayak teh gratis gitu. Nah dari situ kemarin itu ada pengajian-pengajian tuh kita tawarkan kita mau membagikan teh gratis. Cuman tadi kayaknya saya tidak sempat sampaikan. Teh gratis itu kemarin sekali kita ngasih teh gratis itu ya, insya Allah 1.000 jamaah. Besoknya itu sudah mulai banyak yang tanya, seperti apa Mbak yang
dengan dapat dari masyarakat langsung balik masyarakat. Jadi kami sampaikan bahwa kami menyebarkan kaleng seperti ini, sedekah subuh 500. Jadi sebulan misalkan hanya isi 20.000 atau 15.000 tidak apa-apa, kita jemput. Dan dari hasil 10.000 dan 15.000 itu terkumpul sampai mencapai 8 juta, saya sampaikan seperti itu. Dan setiap selesai dari kegiatan, beliau itu minta, kemarin ini langsung 10. Mbak, saya minta 10 kaleng gitu. Ini sama nanti juga apa tuh kalau kegiatan Jumat Leginya gitu, itu mesti ada entah satu entah dua itu pasti ada. Nah di situ kita datang, kita silaturahmi ke beliaunya, menyampaikan semua program dan tentunya kita pakai kwitansi, ada yang pakai kwitansi, ada yang nggak mau, eh, supaya beliau percaya gitu, dan kita share kegiatan-kegiatan kita kepada beliau para donatur. Gitu. Mungkin cukup ini. Baik, terima kasih Mbak Lastri atas jawabannya luar biasa. Semoga bisa menjawab untuk Lazis Nukejengan untuk tips tadi dari yang disampaikan oleh Lazis Nukelaka. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih dari Pak Abdul Karim lagi dari Probolinggo. Di Kelakah itu kan ada komoditas unggulannya itu kelapa. Nah, mungkin apa ada rencana untuk pemanfaatan penghasilan Lazis Nukelaka dari komoditas kelapa? Monggo, Mbak Lastri bisa dijawab. Oke. Kemarin waktu workshop itu juga ada terkait kelapa, ini juga ada. Tapi sampah dari kelapa, apa itu namanya? Serat ya. Serat terus batoknya itu. Nah, itu kemarin sempat kami ingin tidak lanjuti. Cuman kemarin itu beliaunya langsung ke Pak Camat gitu. Pak Camat yang akan mendatangi langsung gitu. Dan ini belum ada komunikasi ke kami. Dan insya Allah di situ juga banyak sih sebenarnya manfaatnya untuk dari kelapa itu. Bisa jadi sapu kan gitu, bisa jadi lilin, tapi kami belum ke sana, belum ke sana, belum untuk terkait kelapa ini belum. Tapi sudah ada yang sudah masuk ke kami yang menyampaikan bagaimana dengan batok dan sampah ini apa bisa gitu. Saya masih mencari narasumber yang bisa membantu saya untuk pembuatan juga untuk pemasaran seperti itu. Insya Allah akan ada itu dari kakak. Terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Abdul Karim ya atas pertanyaannya tadi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Mungkin saya langsung jadikan satu nggih Mbak, nggih, biar tidak terlalu lama-lama. Jadi, yang pertama, bagaimana mengelola lazisme di tingkat ranting yang baik dan benar yang ada di MBCN Kelakah selama ini, mungkin ya gitu. Terus yang kedua, eh, bagaimana mengawali membangun komunikasi dengan perangkat desa. Kan tadi disebutkan bahwa ada kedekatan dengan MUCNU Kelaka dengan masing-masing desa. Nah, itu gimana cara membangun komunikasi? Seperti itu. Mungkin Mbak Sulastri bisa dijawab. Ya, terima kasih. Untuk ke Pak Kades, gitu ya, kami langsung bersama pengurus, beberapa pengurus, eh, silaturahmi 10 hari sebelumnya itu kita datang ke balai desa. Nah, di situ kita sampaikan bahwa kami izin, awalnya itu kita izin tempat Pak, kami akan mengadakan kegiatan di balai desa Bapak gitu. Kegiatannya yaitu santunan yatim dengan anak-anak yang ada di desa ini. Terus setiap Jumat Legi dan sore pelaksanaannya seperti itu. Dan di sini juga nanti kami akan menghadirkan MBJNU Kelakah dan juga ranting muslimat dan fatayat seperti itu. Dan beliau itu senang, bahkan beliau itu sama ini mau apa dari kami, maksudnya kami bisa membantu apa seperti itu. Di seikhlasnya panjenengan, tapi kadang saya hanya mintanya itu snack anak-anak. Dan snack itu dari beliau bisa 20.000 per snack, dan juga beliau ngasih uang juga seperti itu. Jadi sering komunikasi kepada beliau, dan harus ada surat juga. Kita silaturahmi dulu. Setelah itu kita sampaikan insya Allah surat untuk peminjaman tempat, surat untuk kehadiran Bapak dan semua perangkat kami akan kirim H-3 pelaksanaan seperti itu. Alhamdulillah kalau sudah didatangi Bapak Kades, maka akan lebih banyak hasilnya dari beliaunya. Nggih, seperti itu. Dan untuk di ranting, nggih,
tadi pertanyaan yang pertama, untuk di ranting, karena saya hanya punya satu pengurus di peranting, di beliau yang turun sendiri sudah mencari donatur-donatur ya sahabat-sahabat perjuangan, ya ada ke Pak Kades, ada yang ke Jamaah Muslimat Fatayat seperti itu. Kita tidak punya ranting ya, hanya satu pengurus tapi beliau yang ada di ranting tersebut. Oke, mungkin ini jawaban saya. Baik, luar biasa jawabannya. Semoga bisa menjawab ya untuk tadi pertanyaan dari Lazisme Kabupaten Blitar tadi itu, Mbak Sulastri. Mungkin pertanyaan sharing dengan Lazisme Kelaka bisa kita cukupkan ya Mbak Sulastri ya. Karena sudah 1 jam, luar biasa, menarik sekali ya. Kita mengenal lebih jauh ya, lebih dekat walaupun kita belum, misalnya ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum pernah ke Kelaka. Jadi kita mengenal nih di Kelaka ada apa aja. Tanya Sampai kita terakhir. dapat ilmu baru. Ya, Pripun? Tanya Oh, terakhir aja. oh, tanya Ya, terakhir. Boleh, boleh, tiga boleh. detik, Monggo, tiga monggo. detik. Ya, Boleh. ya. Monggo, Lazis Oke, Nukani Garano ini yang sesi ya. kemarin ini. Monggo, monggo, Oke. Bapak. Apa rahasianya Lazisnu MWC Kelaka itu nggak pernah capek gitu loh. Jadi kegiatan itu maraton terus. Setiap hari loh, Mbak Karena Vika ya. Bukan bukan seminggu kegiatannya, ben areh gitu loh. Bahasa Inggrisnya itu ben areh ala apa, berkegiatan. Jadi apa rahasianya gitu? Oke, gitu aja. rahasianya G, Oke. banyak senyum. Karena sering silaturahmi, saling menyemangati, seperti itu. Kalau sudah cinta, lelah pun. Karena sudah cinta, jadi tidak mengenal lelah gitu. Sudah cinta, sangat kalau sudah cinta, jadi tidak mengenal lelah. Oh gitu, Bapak. Senyum dan cinta berarti, Pak, tipsnya, Pak. Berarti kadar cinta kita harus lebih tinggi lagi biar Wah, itu. seperti Lajisnu MWC Kelaka. Mantap. Ya, mungkin bisa ditambah perempuannya berarti, Pak. Tadi soalnya kelapa banyak perempuannya tadi. Iya, betul betul. Ya. Siap. Baik, baik. Deh, matur nuwun sangat atas pertanyaannya. Mungkin dari MBCNU Kelaka, Mbak Sulastri ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Oke. Mungkin Nggih, bisa matur tanya langsung. banget. Nggih, matur nuwun sangat atas sharingnya ya yang luar biasa pada malam hari ini untuk Mbak Sulastri. Mungkin semoga kita bisa bertemu secara langsung ya di lain waktu ya. Amin. Oke, Bapak Ibu yang barangkali lagi mampir ke Lumajang dan melewati Kelaka, monggo mampir. Sudah kenal ini adalah Mbak Sulastri gitu. Baik, selanjutnya biar kita tidak berlama-lama lagi dan sudah ada bersama kita dari tadi, dari awal. Ada Ibu Lili Eka Purwanti, SPT. Assalamualaikum, Bu Lili. Bu Lili, Assalamualaikum. Masih mute, mikrofonnya masih belum dinyalakan. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, ya, Sugeng Dalu, Ibu. Sehat. Nggih. Salam kenal, Ibu Pulau Safika. Nah, tadi juga saya sempat mencari tahu sedikit ya, tentang Yosowilangun. Yosowilangun ini sebenarnya juga nama kecamatan, ya. Nama kecamatan, tapi juga nama desa di Yosowilangun sendiri. Apakah benar ya, Bu Lili? Ya, Oh, ya. benar. Baik. Monggo Bu Lili, biar tidak berlama-lama lagi. Kita ini semakin semangat ini mendengarkan sharing juga dari Ranting NU Yosowilangun. Kepada Bu Lili, waktu dan layar saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Untuk mukadimah mengikuti Mbak Lastri ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Lili Eka Purwanti. Eh, Ketua Ubisnu Ranting Laka, Ranting Yasowilangun, Pangapunten. Sejarahnya kami sebelum terbentuknya kepengurusan ini dulu sebelum tahun 2020 posisi rantingnya Sewilangun sebenarnya sudah ada, cuman belum terbentuk secara struktur dan ber SK. Setelah masyarakat banyak mengenal apa itu UMSIS, setelah tahun 2020 kami mengajukan SK dan terbentuk struktur yang berjalan sampai sekarang.
Untuk pilar program yang dari PB sudah disarankan, 5 program itu sudah kami sentuh semua untuk Enoker Berdaya. Tapi Enoker Cerdas, Enoker Sehat dan Hijau, dan Enoker Damai sudah kami sentuh semua. Cuman untuk persentase kami masih kondisional sesuai dengan eh, kebutuhan dan kondisi desa kami. Jadi untuk persentase tidak mengacu kepada PB. Untuk memasukkan dana, alhamdulillah kami di sini eh, memaparkan mulai tahun 2023. Dulu kami masih perolehannya 47 sekian-sekian selama 1 tahun. 2024 59 sekian-sekian, dan tahun 2025 ini bisa mencapai 110.824 ribu selama 10 bulan. Sumber dana yang kami peroleh selain dari Bitcoin, kebetulan kaleng yang sudah tersebar kami sudah sekitar 600 kaleng. Juga ada juga dari donatur, donatur yang langsung pas acara maupun door to door. Strategi pengumpulan dana kami untuk kaleng Bitcoin, kami selalu turba ke kelompok-kelompok pengajian dengan memberikan sosialisasi apa itu Bitcoin, apa itu Lazisnu, ya. Uh, dan kami memang sepakat untuk membuat uh, metode metode pengumpulan dana ini dengan cara sedekah subuh. Barangkali kalau saya amati selama 4 kali Zoom ini belum ada yang mengikuti atau membuat cara sedekah subuh. Jadi kami memberikan sosialisasi apa itu sedekah subuh, keutamaan sedekah subuh, dengan diiming-imingi bagaimana afdolnya sedekah subuh. Akhirnya setiap kami turba, jumlah jamaah 100 itu kami uh, bisa terserap 50 kaleng lebih setiap kami turba, dan itu kami lakukan rutin di setiap kelompok-kelompok pengajian. Jadi memang perolehan dari kaleng itu memang cukup besar. Dengan sedekah subuh kami cuma menyarankan Rp500, minimal Rp500, asalkan istiqomah. Dengan kita share video-video keutamaan sedekah subuh dari para ulama, ya, dan keistiqomahan itu harus kita jaga walaupun cuma Rp500, yang penting istiqomah. Yang kedua, open donasi. Open donasi itu kita lakukan setiap ada kondisi yang mendesak, ya. Kondisional misalkan korban banjir ataupun kayak kemarin ada banjir Bali ataupun donasi Palestina, itu kita open donasi di jalan-jalan protokol. Metode lain bisa dengan cara penggalangan dana proposal. Untuk pengeluaran selama ini, ya, kami itu memang yang lebih banyak ke NO Care Cerdas, bisa mencapai 41%, dan angkanya sampai 45.500.000. NO Care Berdaya cuma 10,5%, yang NO Care Sehat 9%, NO Care Hijau 5% saja, dan NO Care Damai itu juga jadi unggulan yang kedua, karena memang poin-poin dana dari NO Care Damai itu kan banyak, ya. Bisa menyerap dana 27.950.000. Saldo kami per hari ini masih 9.700 sekian-sekian. Untuk NO Care Berdaya, mungkin kami ya, kena apa ya, efek dari Pak Purbaya, ya. Kami itu mulai 3 bulan kemarin giat sekali untuk bantuan modal usaha di UMKM. Baik itu berupa bantuan uang 500.000 per orang, sudah 10 orang kami berikan. Ada bantuan alat usaha. Di sini ada UMKM tahu kocek, ya, yang mulai dari awal itu kita berikan bantuan alat masak, dan sekarang bahkan tahu kocek itu sudah dikenal sekali di kecamatan ini, sudah punya 5 cabang. Dan bantuan ini kita berikan dengan catatan harus mau dititipi kaleng.
Dan ternyata hasil kaleng itu melebihi dari yang sudah kita bantukan kepada mereka-mereka. Ada tenda kerucut untuk usaha sampel ayam yang kebetulan ownernya ini juga sekretaris ranting kami. Ini sudah mulai uh, bangkit dan berkembang. Peralatan masak untuk usaha ayam geprek ini juga termasuk adik-adik Ansor okay, yang baru mulai sebulan kemarin kita berikan bantuan tabung LPG dan itu pun sangat bermanfaat. Ini foto-foto untuk bantuan modal untuk UMKM ya. Bantuan alat usaha masuk ke NU Care Cerdas. Ada beasiswa yatim. Jadi kami mempunyai anak yatim yang kita handle semua kebutuhan sekolahnya dengan bekerja sama dengan kepala sekolah. Semua kebutuhan anak itu apa, kita selalu dikabari, bukan dari orang tua tapi dari kepala sekolah, ya. Dengan catatan harus berkwitansi. Itu semua kita handle kebutuhannya. Kalau itu bentuk peralatan sekolah atau iuran-iuran itu semua kita handle. Ada santunan Ramadan, santunan itu santunan anak yatim yang dilaksanakan menjelang pulang Ramadan. Itu memang tidak banyak sih anak yatim yang ada di desa kami. Jadi cuman pemberian per anak itu besar kalau menjelang Ramadan. Tahun 2 kali kami berikan juga di bulan Muharram. Kalau di bulan Muharram itu serentak bekerja sama dengan aparat desa, banom lembaga NU yang lain, itu bisa mencapai pengeluaran 25 juta. Untuk beasiswa anak santri, ada anak yang yatim, ya, kita pondokkan, itu kita berikan beasiswa, mulai dari pendaftaran, pembelian seragam, bahkan iuran-iuran, kita handle semua. Nah, itu mengeluarkan uang 5 juta selama 10 bulan terakhir. Ini beasiswa yatim yang kita berikan kepada Ananda Vida, juga Ananda Pia. Nah, ini program juga yang agak nyeleneh, agak unik, ya. Mungkin tidak ada di ranting yang lain mungkin. Ini kami bekerja sama dengan kelompok-kelompok pengajian, rutin memberikan pelatihan perawatan jenazah. Baik cara memandikan sampai mengkafani, nah itu tidak pakai boneka, tapi pakai jamaah yang bersedia jadi mayit-mayitan. Jadi mayit-mayitan ini istilahnya. Untuk santunan anak yatim ini ya. Nah, sekarang masuk ke NU Care Sehat. Yang selama ini sudah kami lakukan, bantuan untuk penderita hidrosefalus. Yang kebetulan Allah mentakdirkan Ananda Amwar ini sebulan yang lalu wafat. Untuk yang foto 3 itu untuk penderita diabetes, stroke, juga penderita eh, penyakit kronis tuh yang satu. Untuk enokor hijau, karena Yasawilangun itu berdekatan dengan pantai, ya. Jadi kami istilahnya juga oksigen. Itu kami menanam cemara hijau sama pohon kelapa yang sudah kita lakukan mulai tahun 2021. Alhamdulillah pohon kelapanya sudah tumbuh uh, berapa meter itu sudah, karena memang di daerah pesisir, nggih, dan giat ini hanya bisa kami lakukan di waktu musim hujan saja. Untuk peduli bencana, kita penggalangan donasi, misalkan untuk Palestina, untuk Banjar Bali, atau kemarin waktu Agustus ini itu eh, penggalangan dana. Pembuatan MCK, nah ini ada pembuatan MCK ini khusus kami berikan kepada keluarga yatim duafa yang kita masuk ini foto peduli bencana, ya. Ini yang bersih-bersih pantai, juga menanam pohon cemara udang 2 bulan yang lalu. Ini buatan MCK, ya. Ini ada
keluarga yatim duafa yang sudah sampai dengan ranting. Di situ ada banser yang juga ikut membuatkan MCK karena memang tidak layak sekali, karena waktu itu sampai kejadian karena tidak punyanya eh, MCK sampai ibu si yatim ini sampai digigit ular waktu mandi. Jadi kami tergerak untuk memberikan bantuan sampai terbentuk bangunan seperti ini. Walaupun sederhana, tapi di pintu itu sudah selama hampir 2 tahun tetap ada stiker lazisme. Saya kemarin ke sana tetap terpasang stiker lazisme di pintu MCK itu. Untuk Enukar Damai, ini banyak sekali giat yang sudah kami lakukan, yaitu di giat Ramadan setiap menjelang eh, bulan Ramadan, kami selalu memberikan bantuan kurma dan air mineral kepada semua masjid dan musola yang ada di desa kami. Kalau masjid kami berikan bantuan sampai 2 karton, kalau musola kita bisa memberikan cuma beberapa kilo. Dan itu menyerap dana yang besar, 15 juta setiap giat. Untuk santunan doa yang diberikan kepada mu'alaf ini ada juga yang karena kami itu berdekatan dengan desa Tunjung Rejo, ya. Di situ mayoritas Nasrani, 2000 penduduk itu muslimnya cuma 35 orang, jadi cuma 1% saja. Nah itu selalu kita mengadakan penguatan akidah baik dari pemberian ilmu, ya, tentang akidah maupun karena ada beberapa yang doafa, maka kami menyantuni secara rutin dan di situ dikeluarkan sekitar 5 juta. Untuk peduli guru ngaji dan guru nonip, kami berikan kemarin waktu setelah pilkada karena ada kebijakan yang guru nonip lama sekali cair, itu kami punya inisiatif untuk memberikan dana kepada guru nonip dan guru ngaji. Untuk PHBI maupun PHBN, ya, itu kami selalu rutin. Di setiap PHBI mengadakan andil pawai maupun lomba-lomba. Sebelum misalkan sebelum Maulid Nabi itu selalu memberikan lomba untuk santri-santri itu lomba sholat berjamaah, lomba azan, lomba tartil itu selalu. Untuk hari-hari besar nasional, kami kemarin di Giat 17 Agustus. Untuk giat organisasi kami selalu uh, menyisihkan uang memang khusus untuk organisasi, ya. Misalkan untuk ya PKPNO itu kami tawarkan kepada jamaah siapa yang mau ikut PKPNO, biayanya itu kita tanggung Ubzisno. Jadi kalau biasanya kan PKPNO 250 nginap 3 hari, ya. Nah, saya membayangkan susah sekali untuk meninggalkan rumah 3 hari dengan uang yang masih harus dikeluarkan 250.000. Jadi itu kita cover dari uang lazisnya. Untuk air kemasan, ya, air kemasan ini kami selalu menyalurkan air kemasan untuk santunan kematian. Jadi setiap ada komitmennya seperti ini. Kalau pemilik kaleng itu kita memberikan 6 karton. Kalau bukan pemilik kaleng tapi duafa itu juga kita berikan. Yang 1 karton, jadi 7 karton, ya, yang 1 karton itu kita berikan untuk penggali kubur. Nah, ini mungkin di ranting lain tidak pernah terpikir, ya. Jadi penggali kubur itu banyak yang ngeluh sudah gali kalau di desa itu kan gratis, ya, tidak ada bayaran. Itu sampai 2 meter tergali belum ada air kiriman dari rumah duka. Jadi Lazisnu yang datang lebih dulu. Alhamdulillah ini walaupun dengan 12.500 ini sangat menyentuh untuk mengenalkan Ubzisnu di desa kami. Nah, untuk bantuan kebakaran kemarin di Desa Silangun itu ada kebakaran memang kebetulan doafa juga. Jadi kami menyalurkan donasi sembako dengan uang tunai 1.500.000 waktu itu. Untuk santunan kematian seperti ini kami selalu mengambil dokumentasi, ya.
untuk transparansi ke semua pemilik kaleng di desa kami, yang kebetulan memang ada grup khusus pemilik kaleng. Ini santunan air mineral untuk penggali kubur, jadi seperti itu. Ini untuk santunan doafa ya, sembako dan kaum doafa yang kita berikan baik rutin tiap bulan, biasanya tiap bulan itu 8 sampai 12 orang, tapi untuk menjelang hari raya itu kita serentak pengeluaran besar-besaran di menjelang hari raya. Kita berikan 2 kilo gula dan 2 liter air. 2 liter minyak goreng, pangapunten. Ini satu menit ya. Nah, ini air gratis. Ini juga program yang barangkali jadi inspirasi untuk teman-teman pengurus UBIS yang lain ya. Jadi sayur gratis ini kami programkan dengan cara seperti ini. Para duafa kita berikan kupon di Hamil 1 untuk mengambil dengan pada saat kita berikan kupon kita uh, memberikan keterangan ya, memberikan penjelasan bahwa besok pagi jenengan bisa ambil sayur gratis di dusun ini dan itu sudah rutin kita lakukan uh, walaupun jumlah bingkisan sayur itu tidak nilainya tidak besar, tapi ini sangat besar pengaruhnya untuk pengenalan ubisme, terutama ibu-ibu. Dan ini harus diambil di waktu setelah subuh. Ini program ini kita berikan pagi sekali. Jadi Jawa Timur. untuk ini memang harus di Jawa Timur. Ini. Ini pasti waktu penggalangan dana ya untuk Palestina kemarin kita juga store ke untuk penggalangan zakat fitrah kami sudah mulai 3 tahun ya kami sebagai amil zakat fitrah di desa kami dan alhamdulillah untuk setiap bingkisan itu ya kami selalu walaupun sekecil apa bingkisan terutama untuk zakat fitrah kami selalu berlogo baik kresek maupun tas semua nggak lupa kami berlogo Ubisno. Untuk giat Ramadan tadi yang kurma ya ini sama bagi-bagi takjil. Bagi takjil juga kami rutin lakukan terutama di H10 ke atas. Itu biasanya kita bagi-bagi takjil di jalan-jalan protokol, ya, jalan-jalan yang ramai sekiranya banyak yang lewat. Itu kita kerjasama dengan Fatayat dan Muslimat, juga banom-banom yang lain, juga ranting dan semua banom, semuanya itu terlibat. Air Merdeka kemarin kita lakukan di waktu 17 Agustus. Jadi kita bagi-bagi air gratis, teh, es teh, kopi panas, dan lain-lain. Dan ini kami kemas dengan sebutan air merdeka. Alhamdulillah, ini juga untuk mengenalkan ke pemerintah, ya, terutama untuk PHBI ini pawai ya, yang kemarin kita lakukan adalah pawai taruh hari santri, juga pawai HSN. Itu selalu kami lakukan tiap tahun. Nah, ini penguatan akidah ini termasuk Bapak Ibu ya, ini Muslim yang ada di desa Tinjurjo, ya, yang tadi saya sebutkan cuma 1% saja. Kebetulan inilah yang ibu yang selain mualaf juga doa. Jadi kita rutin untuk santunan bentuk materi itu karena memang grade dari uh, penghasilannya tidak termasuk doafa, kami giat di penguatan akidahnya. Nah, ini yang terakhir. Penghargaan-penghargaan yang sudah kami peroleh, ya, walaupun kami itu di tingkat ranting, alhamdulillah ranting kami termasuk juara 1 administrasi Bugis saya Kecamatan Yosawilangan. Karena memang kami selalu transparansi, menjaga agar Bugis ini tetap terpercaya di masyarakat
karena kepercayaan masyarakat itu tergantung dari pengurus mengelola, nggih. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan apapun, Banom lembaga mengadakan giat, itu kami selalu andil di makanan maupun donasi dana. Jadi kami selalu diberikan sertifikat. Kayak kemarin waktu di Golden PKL, waktu di eh, acara-acara yang lain juga. Di belakang saya ini termasuk piala-piala yang sudah kami peroleh, ya. Sertifikat sudah terpasang di sekretariat mini saya. Ini di depan kamar saya buat sekretariat mini, ya, pas di depan kamar ini. Dan memang kebetulan Mbak Hasim itu selalu mendampingi saya di rumah saya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk paparan saya kira cukup. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Lili atas pemaparannya yang sudah disampaikan tadi mengenai ranting NU Yasowilangun, ya khususnya Obzisnu, Lazisnu, ranting Yasowilangun. Ini menarik sekali ya, walaupun ranting ya, walaupun di tingkat ranting, tapi tidak memungkiri bahwa program-program baik juga bisa diistiqomahkan ya, dari mulai tingkat ranting, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan di sini dengan Ibu Lili, atau saran, biar mungkin ada saran tambahan untuk Ibu Lili dan rekan-rekan Lazisnu Ranting Yasowilangun, monggo bisa disampaikan, bisa raise hand atau bisa disampaikan di kolom chat untuk saya bantu bacakan. Monggo, kami siap. Iya, monggo Bapak Ibu. Biasanya ini di chat ini Bu, mungkin masih mengetik nih. Oh, ini banyak yang minta materinya Bu. Ya, mungkin nanti bisa dibantu di-share ya oleh Bu Lili ke biasanya PCNU Lumajang ya. Nanti PCNU Lumajang akan memberikan kepada kami dan nanti kita share semua ke dan bisa diterima oleh Ranting dan MBC gitu. Ini dari Kota Probolinggo ini, Pak Abdul Karim. Kalau sudah muslimat yang turun itu sudah beres istilahnya. Kalau sudah ibu-ibu atau apa namanya yang sudah turun dan mau ini sudah beres katanya Pak Abdul Betul Karim. sekali. Luar biasa. Betul sekali. Betul. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan. Menarik ini, banyak yang harus bisa kita ulas bersama. Ranting. Nah, ya. Nggih. Oh ya, ini sedikit pengumuman bahwa monggo untuk link presensi yang ada di chat itu bisa diisi karena bagi Lazis Nuranting maupun MWC yang aktif untuk ikut sesi Lazis Bersinar dan bertanya di Lazis Bersinar akan kita kasih hadiah program dari PWN Jawa Timur kepada Lazis Nuranting maupun MWC ini. Akan kita kasih bentuk program. Nah, tadi ada yang raise hand tadi, nggih. Sinten tadi ada yang raise hand? Ada yang raise hand. Mboten siasta? Halo. Ranting pikatan badhe tanglet nggih. Mohon maaf, mohon izin. Monggo niki Bu Lili dari Ranting kita Pikatan Wonodadi Blitar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat. Terima kasih buat kesempatannya. Salam kenal. Ya Allah sampan niki mewakili dari Ranting Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Nggih, kebetulan kemarin jadi yang narasumber pertama untuk program Lazisnu Bersinar nih. Ya. Nah, intinya mengikuti dari berbagai pemaparan panjenengan niku nggih
Ya, nyun ngapunten niki kula merinding niki. Jadi banyak inovasi-inovasi yang mungkin bisa bisa kami tiru dan bisa kami terapkan. Intinya memang kita itu sebenarnya menerapkan prinsip ATM, amal dan verifikasi. Jadi nyun ngapunten sebelumnya mungkin dari berbagai hak pemaparan panjenengan niki kami rasa sangat menarik. Yang pertama itu ada beberapa program yang masih orisinil yang kemungkinan di Kabupaten Blitar pada umumnya dan di ranting pikatan itu masih mungkin bisa kami aplikasikan. Karena selama ini mungkin kita juga punya program konsennya di pemberdayaan ekonomi seperti yang kami sampaikan waktu di sesi pertama itu bahwa kita adalah kambing bergulir, akan tetapi untuk program-program yang lain pilar-pilar yang lainnya itu mungkin kita juga harus perlu banyak belajar. Salah satunya malam ini kami bisa peroleh dari pemaparan saking panjenengan Bu, saking PRNU Yosowilangun itu menggah kula sangat luar biasa dan layak untuk diapresiasi. Itu nanti mungkin bisa kami teruskan baik di tingkat ranting juga bisa nanti kita di MBCNO, di MBC Lajisnu Wonodadi juga ada pertemuan rutin setiap bulan sekali. Insya Allah nanti itu juga bisa kami share ke teman-teman ranting yang lain apabila itu bisa memang kita untuk terapkan hasil dari pengamatan malam ini dan kita modifikasi Insya Allah Lajisnu khususnya di Jawa Timur, apa di Pikatan Wonodadi dan umumnya di Jawa Timur, Insya Allah tambah maju. Mungkin sekian Bu, mungkin saya bukan pertanyaan, tapi intinya pernyataan juga apresiasi buat Ibu sudah membuat banyak masukan bagi kami. Intinya selamat berkhidmat Insya Allah muga-muga paring istiqomah. Wonten mawon sementara matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi mungkin berupa eh, ungkapan kekaguman ya Ya, dari ranting apresiasi Mbak, pikatan. apresiasi ya. Dan nggih apresiasi ngoten. Nggih, mungkin dari Bu Lili ada tanggapan, mungkin bisa ucapan terima kasih atau apa mungkin monggo. Terima kasih. Saya sendiri termasuk pengamat waktu panjenengan presentasi. Saya Ya, catat saya beberapa program. Insya Allah kan saya selalu ngamati juga semua setiap Zoom saya sempatkan. Terima kasih karena memang tujuan kita di sini kan saling eh, saling tukar inovasi, ya. ya, Nah, ya, ya, ya. ya, mungkin yang paling eh, mudah diterapkan, Pak, barangkali dengan tidak terpikir selama ini dengan sedekah subuh itu. Tapi ada berupa memang ke kelompok-kelompok pengajian. Ya, siap. Terutama ibu, Pak, ya, terutama ibu. Memang selama ini kepengurusan Lazisnu di sini rata-rata di desa-desa sebelah kalau dipimpin bapak-bapak itu ngapunten ya, buatan meremehkan bapak-bapak. Tidak begitu semangat, tidak begitu, tidak seperti ibu-ibu. Ya kan ibu-ibu itu info bisa jadi 10 info itu loh Pak. Nah itu pertimbangan saya. Nggih, niki mau diterapkan di pikatan Bu, ibu-ibunya ditambah niki Bu. 50% ibu-ibu sekarang. Nggih, terus tambah maju. Nggih, saya harus Nggih, itu. siap. Itu ibu-ibu gitu Pak. Nanti kalau ibu-ibunya itu dari sentuh itu halus Pak. Jadi karena yang megang uang itu kan ibu-ibu Pak untuk sedekah subuh. Nggih, siap Bu. Itu Pak ya. Oke. Monggo pertanyaan yang lain mungkin bisa kami jawab, monggo atau saran dari program-program ranting kami yang sekiranya itu kok bisa kayak gitu, monggo. Nggih, monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau barangkali ada yang ingin memberikan ungkapan apresiasi dan lain sebagainya, nggih, monggo dipersilakan. Atau pertanyaan, saran, monggo nggih. Mungkin Pak Munib dari tadi nih Pak Munib ini menyimak ini. Pak Munib mau ada yang ingin disampaikan kah? Pak Munib pun tak disuki Pak Munib. Oh sampun. Boten monggo Pak Munib. Oke. Monggo Pak Munib wonten napa mboten yang ingin mboten sampun nggih. Pak Imam mungkin Pak Imam Ahmadi yang kemarin sesi 3 nih. Ada yang ingin ditanyakan kah kepada Lazisnu Udisnu Ranting NU Yosowilangun? Monggo. Mbak, Assalamualaikum Bu Lili dari Yosowilangun. Ini mau bertanya dan mungkin penguatan saja Ibu.
Kebetulan kan saya memang kalau pulang ke rumah itu selalu lewat di desa Jenengan karena saya memang aslinya orang Jember, orang Puger, sehingga lewat selatan pasti lewat di Yosowilangun. Nah, saya tertarik dengan penguatan akidah yang disampaikan oleh Ibu tadi di Desa Tunjung Sari, Ibu. Tunjung Rejo. Desa Tunjung Sari itu memang saya pernah lewat, itu memang desa yang hampir 100% penduduknya non-muslim. Dan saya sangat sekali dengan penguatan tauhid atau penguatan keimanan yang dilakukan oleh Lazisnu PRNU Yosowilangun. Apakah penguatan akidah yang dilakukan oleh Lazisnu ini juga ditopang atau didukung oleh mungkin PCNU selaku pimpinan kita di atas, sehingga kita tidak berjalan sendirian gitu, Ibu. Sehingga mungkin langkah-langkah kita karena itu kan di desa tetangga gitu ya. Takutnya ada hal-hal yang sifatnya bagaimana karena itu menyangkut dengan kredibilitas sebuah komunitas agama dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada katakanlah dekengan dari PCNU atau apapun itu, kita lebih enak. Mungkin kayaknya sudah dilakukan, tapi tadi mungkin belum disampaikan. Mungkin itu aja, Ibu. Terima kasih, Mbak Safika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun pertanyaannya Pak Imam. Monggo Bu Lili dari Ranting Yosowilangun saged dijawab langsung. Inggih. Terima kasih. Untuk desa Tunjung Rejo, bukan Tunjung Sari, itu memang cuma 1% saja muslimnya, dan itu memang terbesar se-Jawa Timur. Jadi di situ sudah terkondisikan satu desa itu jadi 2.800 penduduk itu yang muslim cuma 35. Jadi untuk penguatan akidah kami bekerja sama dengan MWC juga PCNO ya. Untuk tapi kalau untuk tadi yang kami paparkan kan untuk sumbangan bentuk sembako ya ataupun uang tunai. Nah, itu memang rutin kami lakukan, tapi untuk penguatan akidahnya kami bekerja sama dengan MWC. Kita bantu, misalkan dalam apa ya? Dalam bentuk di pengelompokan gitu loh, dikelompokkan, diberikan pengertian bagaimana tentang fikih juga, tentang penguatannya juga. Memang mereka itu kan di desa itu selalu berdampingan dengan pondok pesantren yang besar. Kalau jenengan Jember berarti jenengan tahu Asuniyah ya. Di Darmas ini menantu Gus Rijal Mumazik salah satunya. Iya, Gus Nur Salahin. Gus Fahim apa Gus? Dari Asuniyah ini ya itu mungkin. Gus putra-putrinya Gus Atid Jawahari ya. Gus Ridwan, ya Ali Ridwan. Nah itu, jadi antara pondok dengan Tunjung Rejo itu punya jarak 10 atau 20 meter saja. Nah, kalau anggaplah pondok itu sebagai benteng agar tidak sampai jadi kita mengikuti ya seperti itu yang sudah kita lakukan. Nah, ini memang Nasrani terbesar se Jawa Timur dan sudah terkondisikan benar itu ya Tunjung Rejo ini. Kalau kita ke sana mungkin jenengan ya kalau ke pantai itu pasti lewat sana. Kemarin yang kita kemarin itu memang justru waktu Anjang sana itu saya taruh di pantai. Ya sebenarnya itu bertetangga dengan Desa Tunjung Rejo. Terima kasih, monggo Bapak kalau dari mana-mana mau pulang ke Jember bisa nggih. Jalan sedikit masuk dari Pasar Yosowilangun itu masuk sedikit ke selatan,
jarak 2 kilo itu masuk ke Tanjung Rejo. Jangan bisa keliling-keliling di situ bagaimana kondisi desa Tanjung Rejo. Dengan Di ininya, Bogor juga banyak Ibu, kampung non Muslim itu ada di dekatnya Watu Ulo itu dekat desa saya ada. Di Kentongan nggih, juga ada gitu. nggih, Betul. Oke, terima kasih Ibu pemaparannya. nggih, nggih, sami-sami, nggih. Nggih, luar biasa. Matur nuwun atas jawabannya juga nggih Bu Lili dan pertanyaannya Pak Imam. Ini ada yang angkat tangan nih Bu Lili. Dari Kota Probolinggo, Pak Abdul Karim. Monggo Pak Abdul Karim, waktu dan layar kalau persilahkan untuk bertanya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya teman-teman. Ya, Kota Probolinggo ini masih kota miskin untuk Lazisnu karena masih lah ya. Saya inspirasi ke Bu Lili, ini luar biasa. Sambutan Bu, mohon maaf. Saya ngiri ke panjenengan Bu. Ngiri Pak, nggih. Ya, saya ngiri ya. Sebagai laki-laki ini sebenarnya kan sebagai imam Bu. Ternyata saya menjadi makmumnya. Alhamdulillah. Terima kasih pertama Ibu, kami baca dari pemaparan Ibu terbesar itu aplikasi untuk 5 pilar program Lazisnu. Ibu sudah mengaplikasikan paling besar itu di NIK Cerdas. Jadi sosial banget Bu ya. Dampak yang ingin dicapai pasti tingkat kecerdasan intelektual, ya, pendidikan yang lebih maju di tingkat kecamatan, di satu desa, bukan di kota ini Bu, ini luar biasa. Jadi NU sangat terasa sekali. Kemudian yang kedua ada Lazisnu Damai. Ada Lazisnu Damai ini sudah campuran kan Bu ya. Nah, saya ingin Lazisnu Cerdas ini, apakah Ibu menggunakan basis lembaga pendidikan? Ya, apakah masih di tingkatan internal lembaga pendidikan di Ma'arif atau sudah meluas kepada lembaga-lembaga pendidikan non Ma'arif atau yang di luar Ma'arif? Kemudian yang kedua, apa peran dari lembaga itu hingga Ibu masuk ke lembaga itu? Apakah lembaga seumpama contoh ada lembaga Ma'arif namanya seumpama SMP Ma'arif Lumajang, ya Sawilangun. Ibu memusatkan Lazisnu Cerdas di situ atau pemerataan. Kemudian income penghasilan dari lembaga itu apakah Ibu perhitungkan atau ada cara lain? Nah, ini kalau ada cara lain monggo dibagi Bu. Karena LP Ma'arif yang di Kota Probolinggo ini terus terang dari sekian banyak lembaga LP Ma'arif yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama ini masih ada 2, anggaplah nggak sampai 5% yang sangat oke dengan kita, yang sangat enjoy dengan kita kerjasamanya dan sudah memberikan income bulanan kepada Lazisnu. Sementara yang terjadi di Yosowilangun, Ibu Putan, apakah peran atau income dari lembaga yang diajak kerjasama itu caranya bagaimana supaya program Lazisnu Cerdas ini benar-benar berjalan? Mohon sharingnya Bu. Ya. Ya, anggap saya anak pertama Bu. Monggo Bu Lili saged dijawab. Terima kasih. Ya, mungkin memang anak pertama saya ya. Saya ini sudah usia 54 tahun. Tapi kita beri kepada yang dunia belum mau ini. Masih perlu dituntun. Jadi saya ya, untuk NO Care Cerdas yang kami berikan kepada yatim itu, kami tidak berbasis lembaga. Apakah itu dia Ma'arif atau dia non Ma'arif, kehidupan pribadi tiap harinya apa ya? Berarti berbasis ekonomi berarti ya. Berbasis ekonomi. Jadi setiap yatim duafa itu yang kita
bantu. Entah itu, malah ini di SD negeri kok ini yang kami bantuin. Ya, kalau yatimnya dari keluarga mampu kan kita tidak perlu anu kan, eh, kita bantu nggih, dengan anggaran kita. Terus yang kita keluarkan ini murni tanpa imbalan seperti kita waktu mengeluarkan dana untuk UMKM. Kalau UMKM memang kita mewajibkan owner dari yang kita bantu itu mengambil kaleng. Dan ternyata ya yang dimasukkan ke kita tiap bulan itu sangat besar karena terutama misalkan untuk yang kemarin tahu kocek itu sudah punya 5 cabang dan terkenal itu selama ini dia pasti ingat siapa dulu yang bantunya dia bantu dia. Tapi kalau ini untuk anak yatim tidak ada income kembali ke tidak. Ini memang beasiswa yang kita keluarkan. Sudah cukup anakku pertama ya. Nah ini suami saya coba. Oke Bu, mohon Bu, Mbak Safika ditampilkan lagi strategi pengumpulan dana itu, Pak. Oh, Saya PPT-nya ingin memperdalam ini. itu. Siap-siap. Bisa Iya, ya? Pak Karim, nggih. Oke. Siap, Pak Abdul Karim. Mungkin Oke. Bu Lili tadi yang operator, nggih. Nggih, Ya, betul. bisa. Nah, Langsung aja kita tanya seputar itu. itu sendiri ya. Oke. Nah, strategi pengumpulan dana. Nah, ini Oke. sendiri, Pak. Nggih. Oke. Ya. Itu paling Ini utama itu. ini kan bukan gambar ini Bu ya, ini kenyataan ini. Ya, ini kenyataan. Jadi ya yang turba ini Bu, berarti petugas Lazisnu itu datang dengan membawa kaleng ke sebuah perkumpulan atau bagaimana. Kemudian ada di bawahnya open donasi, pengumpulan dana, mungkin ini ya yang secara manual atau secara online transfer ya atau backing. Kemudian ini mohon diperdalam, turbanya ini modelnya seperti apa hingga di dalam turba ini menghasilkan dana. Kan begitu maksudnya. Kalau turba hanya keliling, wah saya jagonya, Bu. Saya besok mau ke Bu Lili bisa. Ya. Nah, kemudian ada sedekah subuh, Bu. Sedekah subuh ini berapa persen sudah Bu yang bisa menyupport dana? Karena kita ingin di 2026 ini ingin kaya bersama, Bu. Semua lazismu itu bisa berdaya, ekonominya tidak mikir lagi, tinggal memberikan kepada yang lainnya. Oke Bu, itu saja Bu. Iya. Masih dengan anak pertama. Iya, dengan anak pertama. Nah, tunggu anak ketiga untuk bertanya ya, waktu kita masih banyak kok ya. Ayo. Langsung kan ini. Itu untuk jangka panjang. Karena yang kita langsung saya jawab ya. Oke, langsung Bu Lili untuk tadi strateginya. Untuk strategi pengumpulan dana ini yang perlu dijelaskan kayaknya untuk yang turba ya. Jadi ini Pak, untuk turba anakku sayang, untuk turba itu kita pilih kelompok pengajian ibu-ibu. Lagi-lagi ibu-ibu ya. Kita pilih kelompok pengajian ibu-ibu Hamin 1 minggu misalkan atau Hamin 5, kita hubungi ketua pengajian atau iya ketua pengajian ya. Terus kita rencanakan harinya. Hari apa di sana rutinannya. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan orang. Jadi memang di sana pas rutinan. Jadi di situ pasti sudah banyak orang. Sudah banyak jamaah gitu. Setelah kita sama-sama oke, kita turun. Satu syaratnya harus langsung bawa kaleng. Jadi setiap kami turun, itu rata-rata jamaahnya kan antara 50 sampai 100 misalnya. Kalau jamaahnya sekitar 100, itu yang terserap itu bisa sampai 80, Pak. Itu sekali kita turun. Sekali kita turba. Tapi dengan syarat kita yang sosialisasi itu harus punya strategi. Bagaimana mengenalkan sedekah subuh.
Bagaimana keutamaan sedekah subuh? Bagaimana pahala sedekah subuh? Bagaimana kalau kita istiqomah? Kita keluarkan hadis yang sederhana, ayat-ayat sederhana yang sekiranya para jamaah itu bisa menyerap. Tidak perlu yang muluk-muluk wes pakai al istiqomah itu afdalu min alfi barokah misalkan ya pakai itu aja. Wong saya sendiri juga bukan orang yang pinter-pinter amat kok, cuman pinter omong. Akhirnya jamaah tertarik. Akhirnya jamaah tertarik karena sedekah subuh itu kan memang luar biasa. Ayo ibu-ibu, kita nanti berjamaah di surga dengan pintu sedekah subuh. Walaupun Rp500 kalau istiqomah. Nah, istiqomah itu afdolnya seperti apa? Lebih dari 1.000 barokah. Itu kita iming-imingi pahala dulu, Pak. Untuk orang-orang awam itu seperti itu. Kita iming-imingi pahala, kita iming-imingi apa keutamaannya itu tadi, baru kita kenalkan kaleng. Dan kita sebelum turun itu biasanya kita share dulu video-video tentang keutamaan sedekah. Kita tidak perlu banyak ngomong karena memang tidak bisa untuk mengeluarkan dalil. Ya, di video itu terwakili ulama-ulama yang menyatakan afdalnya sedekah subuh. Jadi belum kita masuk, mereka sudah kenal sedekah subuh, kita tinggal carikan video-video yang di situ kita sedekah subuh tidak perlu mencari langsung penerima. Masa kita mau bawa uang 500 dengan mencari orang miskin, orang miskin ada cuma Rp500 yang dibawa. Tapi kita cukup mempunyai kaleng di dalam rumah. Nah, daripada mereka itu beli kaleng sendiri, ini saya kasih kaleng, Pak, Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, bukan Bapak Ibu ya. Ibu saya kasih kaleng. Untuk jamaah tidak perlu membeli kaleng, tapi kita apa namanya kesepakatan dengan pengurus pengajian bahwa kaleng itu nanti jenengan bayarnya nyicil ke kami. Nah, hanya itu dapat banyak baru nyicil tiap bulan ke kami. Itu jangan kadang sampai 1 tahun ya nggak lulus kok Pak, nggak lunas kok Pak ya. Kadang-kadang nggak lunas nak sampai 1 tahun itu. Ya kita terima aja sudah, nggak apa-apa. Bahkan saldo kami ini kemarin sempat nol, sempat minus, ya, karena terlalu banyak beli kaleng. Sempat minus untuk bulan kemarin. Minus berapa gitu. Nah, itu yang bikin kita pusing kadang-kadang dengan minusnya itu ya. Nah, tapi nanti ternyata imbalan dari perolehan per jamaah itu luar biasa. Desa yang bersebelahan dengan kelompok pengajian kami itu yang 2 kelompok kemarin itu dalam jangka waktu 2 bulan bisa setor 900.000 dengan kaleng 2 kelompok itu 160-an. Itu 1 bulan bisa 900.000 Bapak dari kaleng. Jadi memang perolehan terbanyak kami hampir 90% itu dari kaleng. Dengan program sedekah subuh. Gimana anakku? Cukup? Terima kasih Bu. Panjang umur, semakin barokah. Amin, amin, amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Abdul Hakim ya sudah bertanya dan memberikan saran dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga Bu Lili ya sudah menjawab. Semoga bisa menjawab nggih Pak Abdul Karim nggih. Mungkin karena ini waktunya sudah 2 jam ya. Sudah 2 jam kita bersama, nggak kerasa banget karena pertemuan malam hari ini sungguh menarik ya. Kita banyak belajar atau banyak ngaji bareng filantropi gitu. Untuk malam kali ini dengan banyak tips dari perempuan-perempuan hebat nih. Dari tadi pertama ada Mbak Sulastri, yang kedua ada Bu Lili ya. Tadi Mbak Sulastri kata kuncinya atau tipsnya adalah perbanyak senyum dan menebar cinta. Kalau kalau Bu Lili tadi perbanyak semangat untuk menebarkan kebaikan lazisnu dan terus istiqomah gitu. Ya itu yang bisa kita ambil nggih pelajaran dari kedua Sri Kandi ini ya, Sri Kandi Moharib Filantropi Lazisnu ya. Semoga cipratan-cipratan semangat dari MBCN UKK dan Ranting Yosowilangun bisa ditebarkan juga kepada Lazisnu Ranting yang lain. Amin gitu.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kita lakukan ya pada malam hari ini atau sesi Lazisme Bersinar kali ini. Jangan lupa Bapak Ibu yang belum isi link presensi yang ada di kolom chat, mungkin bisa isi link presensi nggih, karena nanti di akhir ketika sudah ada beberapa sesi Lazisme Bersinar akan ada pemenang terpilih atau Lazisme Ranting dan MWCNU yang terpilih yang akan ikut program dari PWNU Jawa Timur seperti itu. Jangan lupa diisi link presensinya nggih. Yes, sekali lagi matur nuwun sangat Bu Lili, Mbak Sulastri, matur nuwun juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir baik dari PCNU Kabupaten di Jawa Timur maupun MBCNU Ranting juga di seluruh Jawa Timur. Semoga Lazisnu semuanya para maharif filantropi selalu diberikan kemudahan oleh Allah dan keberkahan. Ya, Amin, terima amin, ya rabbal kasih alamin. kepada Gus Rofi'i atau Gus Sekjen yang sudah membuka motivasi juga tadi di awal. Semoga pertemuan kita tidak hanya berhenti sampai pada malam hari ini karena akan ada banyak sesi lagi yang akan kita laksanakan dengan ranting-ranting kabupaten lain yang utamanya mungkin penuh dengan cerita dan inspiratif yang lainnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun lagi guys seperti sesi kemarin. Nanti bisa dibilang cakep nih. Cakep. Belum Bapak? Belum. Oke. Sore merona, langit merah. Cakep. Tanda Cakep. tanda petang sudah semakin datang. Cakep. Oke. Terima kasih atas semua sharing dan kisah yang penuh berkah. Sampai jumpa di webinar sesi mendatang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ibu wabarakatuh. semuanya, Bapak Ibu, matur nuwun. Sehat selalu nggih. Izin undur diri juga. Semangat untuk semuanya. Sama-sama. Ya Allah.